Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kembali Indah Permata menjumpai Anda dalam program acara Eksplorasi Indonesia, yang mana pada kesempatan ini saya sangat senang sekali karena kita bisa berkesempatan melakukan proses syuting langsung di Kepulauan Wakatobi, yang mana ini merupakan wilayah yang selalu menarik untuk dibahas, apalagi berkaitan dengan wisata baharinya. Bahkan kalau kita melihat ya, wisata di Wakatobi ini setiap sudutnya menawarkan kesan keindahan yang berbeda. Nah, di edisi kali ini kita akan membahas mengenai pelestarian terumbu karang, dan tentunya sudah hadir bersama saya narasumber kita. Di sini ada Bapak Darman S. Hud, MSc, Kepala Balai Taman Nasional Wakatobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indah. Iya, terima kasih sudah diterima di Wakatobi ya Pak. Wow, ini luar biasa bisa berkesempatan berdialog langsung dengan Kak Balai di Wakatobi, Taman Nasional Wakatobi. Nah, kita kan membahas mengenai ekosistem laut. Nah, berbicara mengenai ekosistem laut ini pemirsa adalah merupakan isu yang penting yang harus terus dibicarakan, karena kalau kita melihat ekosistem laut ini merupakan salah satu sumber kehidupan yang penting buat manusia. Kita mau tahu seperti apa sih upaya dari Taman Nasional Wakatobi untuk menjaga ekosistem laut yang ada di wilayah ini, bagaimana juga inovasi-inovasi yang dilakukan, kemudian pemberdayaan masyarakat dalam hal menjaga ekosistem laut. Kita akan mengulik lebih jauh lagi mengenai hal ini dengan Kepala Balai Taman Nasional Wakatobi, Pak Darman. Baik, tapi saya sebelum lebih jauh membahas hal itu, saya ingin kita ini dulu Pak, selayang pandang dulu mengenai Taman Nasional Wakatobi ini. Sejak kapan ditetapkan sebagai Taman Nasional Wakatobi? Dan kalau kita melihat kan Taman Nasional Pulau Wakatobi ini terbagi menjadi 4 wilayah ya Pak, Wangi-Wangi, Kaledupa, Binongko, Tomia. Ini semua luas sekali wilayah lautnya. Kalau kita lihat Taman Nasional Wakatobi ini berapa juga luasan wilayahnya Pak? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Indah. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Taman Nasional Wakatobi ini itu ditunjuk pada tahun 1996 dan ditetapkan pada tahun 2002 dengan luas kawasan 1.390.000 hektar. Wow, itu semua wilayahnya? Iya, semua wilayah satu wilayah Wakatobi itu mula-mula itu ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Wakatobi. Kemudian pada tahun 2003 daerah otonom Wakatobi itu terbentuk sebagai Kabupaten Wakatobi. Jadi kita ditunjuk 96, ditetapkan 2002, 2003 kemudian Kabupaten Wakatobi ditetapkan sebagai daerah otonom baru pada saat itu. Nah, kemudian Taman Nasional Wakatobi juga ini di dalam pengelolaannya juga oleh dunia internasional itu sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar biosfer. Kemudian di ASEAN sendiri kita ditetapkan sebagai kawasan ASEAN Heritage Park. Nah, kemudian secara nasional kita juga Wakatobi itu ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Nah, dalam status sebagai kawasan strategis pariwisata nasional inilah atau 10 top destinasi pariwisata Indonesia. Nah, mulailah pembangunan sarana penunjang atau infrastruktur penunjang itu mulai dilakukan dan didukung oleh pemerintah pusat. Oke, baik. 1996, kala itu apa yang menjadi indikator wilayah Kepulauan Wakatobi ini ditetapkan sebagai Taman Nasional, Pak? Iya, sebagaimana mandat kelola di dalam surat ketetapan penunjukan maupun penetapan kawasan bahwa Wakatobi itu merupakan daerah perlindungan perlindungan potensi bawah laut. Nah, kemudian di sana juga memiliki keindahan dan keunikan seperti terumbu karang atau yang kita kenal dengan segitiga karang dunia. Nah, kemudian juga setelah lebih jauh dilakukan eksplorasi atau penelitian oleh tim, di sana kita dapat menjumpai di sana ada potensi sumber daya misalnya mangrove, lamun, karang, burung, ikan bernilai ekonomis penting, kemudian mamalia laut atau lumba-lumba. Kemudian juga ada lokasi pemijahan ikan,
Dan satu lagi itu burung pantai. Oke, jadi tidak serta Dan merta. penyu. Oke, Penyu. Berarti tidak serta merta ekosistem lautnya, tapi pendukungnya seperti mangrove juga ini ya, masuk juga ya Pak ya? Iya, jadi memang kita kenal selama ini Wakatobi itu sebagai wisata atau surga bawah laut untuk wisata, tetapi sebetulnya ini merupakan satu ekosistem, hamparan daratan atau pulau-pulau kecil itu dan wilayah perairannya. Baik. Jadi dia tidak tunggal, Mbak. Di sana kita juga ada, kalau hasil riset 2019 itu di sana ditemukan ada burung endemik Wakatobi. Apa tuh, Pak? Burung kacamata wangi-wangi atau dalam nama ilmiahnya itu Zopteros paru besar. Itu tidak dijumpai di daerah lain kecuali di Pulau Wangi-Wangi ini. Di dunia tidak ada, hanya ada di Pulau Wangi-Wangi. Jadi penasaran sama seperti apa gambaran dari burung tersebut. Baik, Pak, tadi kan Bapak bilang mengenai Wakatobi surga nyata bawah laut. Nah, apakah istilah itu masih relevan dengan kondisi yang ada saat ini? Iya, saya kira itu masih sangat relevan ya, karena kalau ketika kita berbicara Wakatobi sebagai surga bawah laut, hasil inventarisasi kami bersama kawan-kawan itu di sana kita sudah menjumpai kurang lebih 180-an 2 titik selam. Dan itu kita sudah bukukan perlahan-lahan dan mungkin masih ada lagi. Tapi yang sudah diidentifikasi oleh kawan-kawan itu sudah kurang lebih 182 titik selam. Baik. Nah, berbicara mengenai upaya pelestarian ekosistem laut, utamanya mungkin terumbu karang yang ada di Wakatobi ini, apa program atau hal-hal yang sudah dilakukan oleh pihak Taman Nasional Wakatobi, Pak, selama ini? Iya, jadi sebagaimana rencana pengolahan yang sudah disusun dan diamanatkan oleh Ibu Menteri melalui Pak Dirjen bahwa pengelolaan Taman Nasional itu menganut 3 prinsip. Nah, itu amanat undang-undang juga menganut 3 prinsip. Yang pertama perlindungan, kemudian yang kedua pengawetan, yang ketiga adalah pemanfaatan. Nah, bagaimana kita berbicara terkait dengan perlindungan ini? Tentu perlindungan ini difokuskan kepada bagaimana kita melindungi ekosistem atau potensi yang ada di dalamnya. Nah, salah satu cara misalnya kita melakukan dengan cara upaya untuk pencegahan. Kita melakukan sosialisasi atau penyuluhan atau penyadartahuan ke masyarakat. Tapi kita tidak berhenti di situ saja, Mbak. Nah, ada upaya-upaya lain. Kenapa? Karena kalau dengan melakukan sosialisasi ini, dengan mengingat jumlah luas kawasan kita yang begitu luas, sehingga kita di Wakatobi mencoba melakukan terobosan inovasi bagaimana kalau upaya penyadartahuan ini yang kita sasar adalah generasi muda. Generasi muda karena penduduk Indonesia saat ini kan itu mayoritas kalau tidak salah sekitar 60-70% adalah kaum milenial. Nah, kaum milenial ini dia masih biasanya usia sekolah. Kami dan kawan-kawan mencoba berdasarkan arahan Pak Dirjen, kami mencoba menyusun namanya modul pendidikan konservasi. Jadi yang saya sebutkan 8 target prioritas tadi, kami dan kawan-kawan mencoba menyusun namanya one modul, one species. Jadi yang 8 penyu, burung, ikan dan seterusnya tadi itu kita sudah mencoba menyusun modul pendidikan konservasi dan kami kolaborasikan dengan pemerintah daerah bagaimana caranya ini bisa kita ajarkan ke sekolah-sekolah yang ada khususnya di Wakatobi. Dan alhamdulillah pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Pak Bupati pada saat itu kita didukung penuh bagaimana ini biar kita bisa implementasikan di sekolah. Dan saat ini sudah jalan. Sudah ada beberapa sekolah di setiap pulau itu untuk menjalankan program pendidikan konservasi ini. Pendidikan konservasi berarti artinya semacam kegiatan ekstrakurikuler atau gimana tuh, Pak? Kita harapannya ke depan ini akan menjadi muatan lokal. Tapi karena ini muatan lokal itu kan harus didukung dengan regulasi Perbub ya. Nah, sambil menunggu itu kita mencoba masuk melalui program P5. P5 atau Merdeka Belajar itu ada di sekolah. Itu kita coba dekati dengan itu. Dan itu sudah jalan. Itu terkait dengan upaya pencegahan. Kemudian untuk upaya perlindungannya sendiri, kita di Taman Nasional itu kan ada pegawai yang namanya polisi kehutanan. Ada pengendali ekosistem hutan, ada penyuluh kehutanan, dan ada yang fungsional umum. Nah, di bawah komando polisi kehutanan ini, teman-teman itu secara berkala melakukan patroli pengamanan untuk memastikan bahwa wilayah-wilayah yang kami kelola ini itu tidak terganggu. Nah, terus
kan tadi Bapak bilang ini luas wilayahnya 1,3 hektar lebih nih 1,3 ya Pak. 1,3 juta hektar lebih. Gimana dengan SDM-nya Taman Nasional Wakatobi itu mengawasi seluas itu Pak, gimana nih? Baik Mbak. Sampai saat ini personil kita itu kurang lebih 100 orang. Nah, kurang lebih 100 orang terdiri dari PNS, kemudian P3K dan tenaga PPNPM. Kalau kita presentase mungkin 30%-nya adalah PNS. Yang lainnya itu adalah P3K dan PPNPM. Nah, strategi yang kami coba lakukan, ya salah satunya tadi melalui pendidikan konservasi itu kita membangun kesadaran. Membangun kesadaran ini artinya bahwa nilai penting kawasan Wakatobi atau kawasan konservasi Wakatobi ini dengan masuk melalui pendidikan konservasi harapannya perlahan-lahan itu pandangan negatif tentang Taman Nasional itu terkikis. Nah, kemudian yang kedua, kita mencoba membangun kolaborasi dengan stakeholder. Nah, misalnya di masyarakat. Di Wakatobi ini kan ada kelompok-kelompok masyarakat atau masyarakat adat yang sebenarnya itu masih menganut kearifan lokal itu, kalau boleh saya bilang itu kearifan lokal itu sejalan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan. Nah, misalnya gini, ada di Pulau Kapota, salah satu pulau di sini, Pulau Kapota itu mereka di masyarakat itu masih mempercaya yang namanya empari-empari. Empari-empari ini kalau bahasa Indonesia itu areal buka tutup. Nah, buka tutup ini ada waktu tertentu di lokasi itu untuk bisa dimanfaatkan hasil sumber daya alam ikannya. Ada waktu-waktu tertentu juga tidak boleh diambil. Kenapa? Karena masyarakat meyakini kalau ini diambil terus akan habis atau dia potensinya itu akan kecil, nilainya akan kecil. Sehingga ini harus berkelanjutan terus karena pemikiran yang berkelanjutan ini dari masyarakat, konsep kearifan lokal ini mereka bangun dan tumbuhkan terus-menerus sampai hari ini. Setelah saya kaji, wah ini sangat sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi biru. Kenapa? Karena ketika ini dibiarkan misalnya 3 bulan, nggak boleh dieksploitasi, otomatis di situ dia akan ada waktu untuk berkembang biak, sehingga pada saat akhirnya dibuka, nilai ekonomi akan lebih besar ketimbang kita ambil setiap hari. Baik, berarti boleh dikata masyarakat Wakatobi ini sebenarnya untuk pemahaman atau edukasi mengenai menjaga ekosistem laut sudah paham betul ya Pak ya? Dan bahkan mereka terlibat aktif untuk melakukan pelestarian. Betul. Seperti itu. Betul. Nah, kalau kita melihat kan Pak Jokowi pada tahun 2022 ketika berkunjung ke sini juga sudah sempat memberikan amanah untuk semua masyarakat Wakatobi bisa aktif menjaga terumbu karang. Nah, ini bagaimana dengan keberlanjutan hal tersebut, amanah dari Pak Jokowi sendiri, dari Taman Nasional Wakatobi sendiri, kira-kira ke depannya apa yang akan dilakukan nih Pak? Ya, baik. Jadi sejalan dengan arahan Bapak Presiden, kami di Taman Nasional Wakatobi sudah melakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga kawasan ini, tadi sudah saya sampaikan upaya perlindungannya itu melalui penyadartahuan masuk ke sekolah dan ke masyarakat. Kemudian terkait dengan wilayah-wilayah yang notabene itu misalnya sudah terjadi kerusakan, kita mencoba melakukan upaya pengawetan atau pemulihan. Nah, salah satu contoh misalnya kita pada ekosistem karang, kita melakukan upaya transplantasi karang atau pemulihan karang namanya. Dan di data kami, itu setiap tahun kita bisa melakukan kurang lebih 0,3 hektar. 0,3 hektar sampai saat ini sudah sekitar 5 tahun, berarti kali 5 gitu kita lakukan terus-menerus. Dan hasilnya tingkat keberhasilannya itu sangat memuaskan, di atas 97%. Kemudian lagi, karena wilayah kita ini sangat luas, kita mencoba mengajak masyarakat-masyarakat yang ada di pesisir itu kita rekrut sebagai masyarakat mitra polhut atau MMP. Jadi kalau mengandalkan petugas mungkin kita terbatas, tapi kita punya pionir-pionir atau champion-champion itu di wilayah. Oke, menarik ya Pak. Itu ada Pak, ada program itu namanya masyarakat mitra polhut. Jadi masyarakat jadi agen untuk menyampaikan minimal ke sanak saudara atau kiri kanannya bahwa jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan. Dan pada waktu-waktu tertentu juga masyarakat ini kita libatkan untuk patroli bersama. Patroli bersamanya ini kita sudah menyusun regulasinya, namanya Standar Operasional Prosedur Pengamanan atau Perlindungan Kawasan Taman Nasional bersama masyarakat. Itu sudah ada. Jadi
dengan membaca SOP atau dengan menyampaikan SOP ini, masyarakat itu tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, terutama terkait dengan perlindungan pengamanan. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat terhadap kawasan, juga kawasan Taman Nasional Wakatobi ini kan tidak serta-merta begitu ditetapkan sebagai kawasan, masyarakat tidak boleh memanfaatkan hasil-hasil yang ada di dalam. Boleh, ada koridor yang kami bangun berdasarkan ketentuan itu, bahwa Taman Nasional itu dikelola dengan sistem zonasi. Nah, pada zona-zona inilah mana yang boleh diakses langsung oleh masyarakat, mana yang tidak boleh, mana yang harus kita protek. Jadi kalau kita melihat zonasi ini, itu sejalan dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Misalnya tadi yang daerah buka tutup tadi itu kita coba akomodir ke dalam zona perlindungan bahari. Kemudian wilayah-wilayah yang dimanfaatkan itu kita akomodir ke dalam zona pemanfaatan kalau dia untuk wisata, kemudian zona tradisional kalau untuk pemanfaatan sumber daya perikanannya. Baik. Nah, wow, luar biasa kalau berbicara tentang ekosistem laut itu sangat banyak ini yang ingin saya tanyakan. Nah, saya juga termasuk penasaran nih sama yang transplantasi terumbu karang. Nah, saya mau konfirmasi langsung sama Pak Kabala ini, apa benar kalau misalnya pencakokan terumbu karang itu dalam 1 tahun 7 cm dia tumbuhnya? Atau seperti apa, Pak? Iya, jadi gini, saya bisa mengatakan bisa lebih. Oh, bisa lebih. 7-9 cm tingkat pertumbuhannya kalau kita tanam setiap tahunnya itu. Jadi kemudian ini pengalaman kita di lapangan. Nanti bisa kita cek pada saat kita besok sore nanti kita mengadakan peninjauan lapangan atau transplantasi karang. Itu hasil pencatatan. Jadi kita setiap habis melakukan transplantasi karang itu kita selalu monitor. Monitor 3 bulan, kemudian kita untuk memastikan hidup atau tidak. Kalau misalnya ada yang terganggu, itu kita lakukan penggantian tanaman. Kemudian sambil mengukur perkembangannya. Ini juga sudah inline dengan riset yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang sudah dimuat di jurnal ilmiah. Jadi saya pernah baca jurnalnya itu dia mencatat 7 sampai 11 cm tingkat pertumbuhannya. Itu jenis Arcopora. Oke, Pak, boleh di-spill dong di mana daerah transplantasi yang terumbu karangnya sudah berhasil tumbuh besar nih, Pak, dan sempurna? Iya. Nanti bisa kita cek lapangan, jadi di setiap pulau ini ada. Yang jadi 182 spot tadi? Iya, jadi di setiap pulau ini ada, kita melakukan pemulihan. Ada di Pulau Wangi-Wangi ada, di Kalidupa ada, di Tomia dan Binongko juga ada. Iya, baik Pak Darman, berbicara mengenai pelestarian ekosistem laut di Taman Nasional Wakatobi ini, apa sih yang menjadi ancaman utama yang dihadapi oleh pihak Taman Nasional Wakatobi yang kira-kira ini cukup menghambat berbagai macam program-program yang sudah dilakukan oleh pihak Taman Nasional, Pak? Iya, baik Mbak. Jadi terkait dengan hambatan atau gangguan kami dalam melakukan pengelolaan Taman Nasional, pertama ancamannya itu pemanfaatan sumber daya perikanan dengan tidak ramah lingkungan. Biasanya nelayan-nelayan itu banyak masuk nelayan dari luar Wakatobi itu melakukan pemboman di site-site karang, sehingga ini sangat berdampak. Dampaknya sangat besar untuk ekosistem karang yang ada di sekitarnya. Tetapi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, kami tadi melakukan kerjasama dengan masyarakat lokal itu sebagai masyarakat mitra Polhut, kemudian mengajak mereka, kita siapkan rambu-rambunya, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, kemudian kita mengajak mereka untuk patroli bersama. Kemudian mereka juga memberikan informasi kepada kami apabila ada tanda-tanda atau gejala-gejala untuk adanya gangguan tersebut. Agen tadi ya Pak? Agen itu. Kemudian juga kita membangun kolaborasi dengan kepolisian, dalam hal ini Polair. Mereka sering membantu kita untuk melakukan upaya penindakan atau pencegahan bersama di lapangan. Oke, nah Mbak, dengan ancaman-ancaman tersebut tentunya kan pihak Taman Nasional Wakatobi ini telah melakukan berbagai macam upaya pengelolaan pelestarian ekosistem laut. Nah ini apa-apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana Bapak strategi dari Taman Nasional Wakatobi ini untuk memberdayakan masyarakatnya, Pak? Iya, saya kira gini ya. Masyarakat itu kan kalau kita jeli melihatnya, kenapa dia melakukan pemanfaatan
secara tidak ramah lingkungan atau dengan cara instan untuk mendapatkan hasil yang banyak. Lagi-lagi kan itu karena persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena tuntutan ekonomi. Nah, kita ada program juga di masyarakat, program pemberdayaan masyarakat. Jadi kami dan kawan-kawan itu sudah mendeteksi kira-kira areal-areal mana atau wilayah-wilayah mana yang ancamannya tinggi. Yang ancamannya tinggi itu kita coba melakukan pendekatan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kita membentuk kelompok-kelompok usaha di sana. Jadi selain kita membentuk kelompok, kita berikan edukasi, kemudian kita identifikasi wilayah-wilayah itu yang cocok untuk pengembangan usaha misalnya apa. Nanti masyarakat itu yang nentuin. Masyarakat yang nentuin kita butuh apa, akan melakukan kegiatan apa, kita hanya fasilitator. Fasilitator, kemudian kita sepakati, kita tetapkan, itu kita berikan namanya bantuan pemberdayaan masyarakat. Itu kita masuk melalui kemitraan konservasi. Jadi dengan program-program kemitraan konservasi ini, wilayah-wilayah yang tadi rawan terhadap gangguan, itu masyarakatnya kita edukasi, kemudian kita berikan bantuan modal. Karena tidak cukup hanya edukasi. Orang pintar kalau tidak punya modal, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita tingkatkan pengetahuannya, kita beri modalnya, kemudian kita dampingi. Alhamdulillah jalan. Saat ini itu kita sudah punya 32 kelompok kemitraan konservasi untuk di Wakatobi dengan jumlah anggota kurang lebih 800 orang. Berarti arahnya mereka ini dibimbing untuk menjadi pelaku UMKM, Pak? Atau iya, arahnya ke situ, pelaku UMKM atau pelaku usaha sektor jasa, misalnya jasa untuk wisata. Jadi selain masyarakat mitra tadi, mereka juga kita edukasi untuk bagaimana menjadi pelaku-pelaku tour guide. Nah, karena itu sejalan dengan potensi kawasan kan. Jadi yang punya fashion untuk tour, itu kita latih tour, kemudian kita beri akses perizinan untuk membawa tamu. Nah, karena di Wakatobi itu kalau lisensi untuk membawa tamu itu kan ada. Nah, ada dari kami izin usaha jasa namanya. Kata ada istilah tuh seperti ini. Ketika Tuhan menciptakan Kepulauan Wakatobi mungkin dalam keadaan tersenyum, Karena kalau kita melihat semua sudutnya begitu indah, apalagi wisata baharinya dan masyarakatnya juga ini sebagian besar menggantungkan hidupnya pada potensi pariwisata, wisata bahari utamanya ya Pak, kemudian kelautan dan perikanannya. Nah, ini nantinya kan akan menjadi warisan bagi generasi muda Wakatobi. Nah, kira-kira yang akan dilakukan oleh pihak Taman Nasional Wakatobi untuk bisa menggait generasi muda ini dan bisa komitmen untuk pelestarian ekosistem laut ini apa nih Pak? Iya, jadi kita untuk di lokalan Wakatobi kita sudah punya program yang namanya pendidikan konservasi. Nah, program pendidikan konservasi itu kita coba menyusun kekayaan alam, kekayaan sumber daya alam yang ada di Wakatobi ini kita coba rampung menjadi modul pendidikan konservasi. Kemudian kita kerjasamakan dengan Pemda untuk masuk ke sekolah-sekolah untuk diajarkan. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah mulai berjalan. Kemudian secara nasional juga ini sejalan dengan arahan Ibu Menteri, Pak Dirjen, bahwasanya generasi muda itu harus kita ajak untuk terlibat di dalam pengolahan kawasan konservasi. Kalau secara nasional di sana ada program Green Youth Movement. Nah, kemudian ada juga Green Ambassador. Kemudian ada juga Green Leadership. Program-program itu saya kira ketika program itu masuk, kemudian di Wakatobi sudah ada pendidikan konservasi, itu tidak susah. Karena pemahamannya sudah sama, satu frekuensi. Oke, baik. Sekarang saya mau menyinggung mengenai dampak dari pariwisata. Secara tidak langsung dampak pariwisata juga menguntungkan, tapi secara satu sisi juga ada negatifnya. Nah, berkaitan dengan dampak pariwisata terhadap pelestarian terumbu karang di Taman Nasional Wakatobi, dari sisi negatifnya apa nih Pak? Nah, ini Wakatobi ini kan sebenarnya wisata minat khusus. Dia bukan mass tourism. Sehingga kami menyusun langkah-langkah yang namanya pertama, tadi kita menetapkan areal untuk mitigasi itu kita menetapkan areal-areal mana saja sih yang boleh dilakukan untuk kegiatan diving misalnya atau untuk wisata. Tadi di awal yang sudah saya sebutkan itu kita sudah menetapkan kurang lebih 182 spot atau lokasi. Nah, di setiap lokasi ini kita sudah menyusun yang namanya daya dukung dan daya tampung kawasan. Itu kita
sudah kerjasama dengan perguruan tinggi atas arahan Jakarta kita menyusun itu. Kemudian untuk operasionalnya sendiri di lapangan kita sudah menyusun yang namanya etika wisata. Nah, etika wisata itu kita sudah tetapkan dan kita sudah sosialisasikan ke para tour dive dan ke pihak lain. Artinya apa? Etika wisata ini di situ sudah mengatur apa yang boleh dilakukan setiap pengunjung, apa yang tidak boleh dilakukan. Begitu juga tour guide, apa yang harus disampaikan kepada para pengunjung. Karena di situ kita sudah atur etikanya, namanya etika wisata. Oke. Baik, itu upaya mitigasinya. Nah, berbicara mengenai pelestarian pariwisata ini, memang Taman Nasional memang harus merangkul semua unsur pentahelix ya, pemerintah, atau masyarakat, pihak swasta. Ini sejauh ini seperti apa kolaborasi yang sudah terbangun dengan semua unsur-unsur ini, Pak? Iya, kami di Wakatobi tidak sendiri, ya, tidak sendiri. Karena berbicara kawasan konservasi itu kita tidak bisa kelola dengan apa, kita tidak bisa jadi Superman di situ. Apalagi SDM-nya. Apalagi dengan membandingkan luas kawasan, sehingga program-program pertama ya kita kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kemudian di pemerintah provinsi juga, ini kita dengan DKP provinsi, dengan Pak Provinsi, bahwasanya Wakatobi ini secara regional itu sudah ditetapkan sebagai. Baik, Pak Darman, berbicara mengenai pelestarian ekosistem laut dan juga potensi pariwisata yang ada di Kepulauan Wakatobi ini tentunya harus melibatkan semua unsur pentahelix, antara tokoh masyarakat, pemerintah, akademisi bahkan, dan juga pihak swasta. Ini sejauh mana kolaborasi yang sudah terbangun antara Taman Nasional dan semua unsur-unsur ini, Pak? Ya, baik Mbak Indah. Jadi kami dalam melakukan pengelolaan kawasan, kita memang tidak bisa sendiri, tapi harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Sebagai contoh, sebagai komitmen pemerintah provinsi terhadap Taman Nasional Wakatobi, di Wakatobi ini sudah ditetapkan sebagai sudah masuk dalam areal RZWP3K atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan itu sudah diperdakan bahwa Wakatobi sebagai kawasan lindung. Nah, kemudian di kabupaten sendiri, sejalan dengan program kerja Pak Bupati saat ini, yaitu bahwa menjadi visi misinya itu akan menjadikan Wakatobi sebagai Kabupaten Konservasi Maritim yang sentosa. Jadi saya kira ini sangat inline ya. Pemprov menjadikan Wakatobi sebagai RZ, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kemudian Kabupaten mencoba breakdown itu menjadikan Wakatobi sebagai Kabupaten Konservasi Maritim yang sentosa. Nah, guna mendukung hal itu tentunya ada inovasi-inovasi yang sudah disiapkan oleh pihak Taman Nasional Wakatobi. Apa nih, Pak? Iya, jadi kami di dalam mendukung program-program itu, kalau kita melihat menjadikan Wakatobi sebagai Kabupaten Konservasi Maritim, tentunya kita sudah melakukan berbagai langkah ya. Misalnya kita memberikan informasi kepada stakeholder atau pemerintah daerah bagaimana potensi kondisi bawah laut kita atau kondisi kawasan konservasi ini seperti apa, dan itu kita sudah mencoba melakukan karena mengingat luasnya ya. Itu kalau kita identifikasi satu-satu kan kita ada hambatan, ada kekurangan. Sehingga kami dan kawan-kawan itu mencoba melakukan terobosan melalui penafsiran analisis citra dengan menggunakan analisis citra satelit. Itu kita sudah bisa petakan tutupan-tutupan vegetasi karang bawah laut kita. Mana yang padat, mana yang sedang, dan mana yang kurang. Dan itu kita berikan input ke pemerintah daerah untuk bagaimana kesinambungan program nantinya. Kemudian untuk mengedukasi masyarakat juga, kita mulai melakukan itu tadi, pendidikan konservasi masuk ke sekolah. Kemudian terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat yang notabene berada di sekitar kawasan tadi, kita melakukan program pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama kemitraan konservasi. Nah, begitu juga misalnya ada program-program strategis pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah, yang notabene itu harus dilakukan di dalam kawasan, itu berdasarkan regulasi dimungkinkan melalui kerjasama penguatan fungsi dan kerjasama strategis. Itu semua ada rule-nya, tapi kajiannya sangat hati-hati. Oke. Nah, kalau kita melihat program konservasi di Kepulauan Wakatobi yang sudah dibuat ini, apakah sudah ada hasilnya yang Bapak rasakan? Ya, saya kira kalau hasil mungkin bisa kita lihat bersama ya. Saya mungkin kalau menceritakan hasil terkait dengan apa yang saya lakukan, mungkin itu terlalu berlebihan. Tapi paling tidak
nanti bagaimana kita merasakan dukungan stakeholder itu seperti apa. Ketika prinsip saya di dalam melakukan suatu pekerjaan, ketika pekerjaan itu misalnya akan memberikan manfaat ke orang lain, maka orang itu nanti akan bercerita seperti apa dia mendapatkan manfaat. Begitu juga mungkin dengan pemerintah daerah. Kalau saya yang cerita bahwa saya sudah begini mungkin itu berlebihan. Tapi paling tidak nanti bisa di cross check seperti apa di masyarakat. Gampang cara ngetesnya. Gimana? Anda tahu nggak ini kawasan konservasi atau bukan, taman nasional atau bukan? Kalau misalnya dia saja bisa menjawab, saya nggak tahu, itu kan yang kita ceritakan hari ini nggak ada gunanya. Nah, begitu juga dengan Pemda. Misalnya tahu nggak di sini ada taman nasional, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak, atau program apa yang sudah dikerjakan untuk mendukung taman nasional. Baik, saya mau kembali membahas mengenai ancaman yang tadi Pak Darman sudah jelaskan di awal. Kalau kita melihat jenis-jenis pelanggaran terhadap pelestarian ekosistem laut kan ada banyak nih Pak. Ya. Tapi yang paling dominan di Kepulauan Wakatobi ini apa Pak? Iya, yang paling sering dilakukan itu adalah pengboman, kemudian pengambilan pasir pantai, kemudian juga pelanggaran zonasi. Pelanggaran zonasi ini maksudnya gini, harusnya itu adalah dive site, tapi di situ dilakukan penangkapan, atau sebaliknya, gitu, yang gitu-gitu. Oke, nah sejauh ini sanksi yang sudah diberlakukan seperti apa nih Pak? Ya, jadi sanksinya itu kita melakukan gini, tergantung dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Kalau pelanggarannya itu misalnya dia pelanggaran zonasi, misalnya salah masuk, kemudian ditemukan oleh teman-teman, itu biasanya kita panggil, kita bina, jangan di situ, karena mungkin faktor ketidaktahuan. Tapi kalau misalnya untuk bom, nah itu tidak ada toleransi bagi kami, karena daya rusaknya cukup besar. Dan itu kita proses hukum, Mbak. Sudah banyak yang kita, yang kita lakukan efek jerah seperti itu dengan proses hukum. Baik, Pak Darman mengingat Taman Nasional Wakatobi ini kan begitu luas sekali dan program untuk pelestarian ekosistem laut salah satunya adalah transplantasi terumbu karang. Nah, apakah setiap bulan pihak dari Taman Nasional Wakatobi ini melakukan agenda untuk transplantasi di berbagai titik-titik kerusakan yang ada di wilayah kerjanya Taman Nasional ini, Pak? Atau seperti apa? Jadi pemulihan ekosistem ini kita tidak serta-merta langsung melakukan. Tapi kita kaji dulu, kita analisis. Berdasarkan tingkat kerusakan? Jadi sebelum dilakukan itu tim turun untuk melakukan analisis, ini sudah layak dilakukan pemulihan atau enggak. Kemudian kesesuaian nanti bibitnya apa itu yang cocok, itu dikaji dulu. Kemudian kita menyusun yang namanya rencana pemulihan ekosistem. Nah, di dalam rencana itulah ditentukan strategi-strategi yang akan dilakukan. Jadi, yang kami lakukan selama ini pada lokasi-lokasi yang kita sudah tetapkan itu, dan luas targetnya sudah ada, tata waktunya juga sudah ada, dan itu biasanya sekali setahun. Tidak tiap bulan, Mbak. Tidak tiap bulan. Enggak. Karena dia ada nanam karang itu kan ada waktunya dia. Nah, gitu. Karena kalau kita sembarang tanam juga biasanya nggak tumbuh. Dan jenis karangnya tertentu juga jenis karang harus sesuai dengan kondisi yang ada di situ. Makanya itu dikaji, outputnya adalah dokumen rencana pemulihan. Di dalam dokumen rencana pemulihan itulah rencana tindaknya sudah ditetapkan. Sangat menarik. Nah, biasa kan kalau misalnya transplantasi seperti kami nih, nanti kan akan diajak juga transplantasi. Nah, di situ juga akan ada edukasi yang dilakukan juga ya, Pak ya? Jadi gini, di dalam transplantasi karang itu, selain yang saya jelaskan tadi, nilai edukasinya itu kita bisa membandingkan nanti. Ketika buatan manusia dengan buatan alam. Nah, buatan alam seperti apa, buatan manusia seperti apa. Ketika Tuhan menciptakan Wakatobi seperti Mbak tadi bilang dalam keadaan tersenyum, yang sudah kaya alamnya seperti ini, kita bisa bandingkan ketika itu rusak akibat ulah manusia, betapa banyaknya sumber daya yang harus kita keluarkan untuk memulihkan itu. Pertama dari segi waktu, biaya, kemudian kecepatan untuk memulihkan. Berbeda yang buatan manusia dengan buatan alam. Baik. Pak Darman, rehabilitasi ekosistem laut dinyatakan berhasil dan sempurna berdasarkan apa indikatornya, Pak? Nah, ini
di dalam rencana pemulihan ekosistem yang kita sudah susun, itu kita sudah menetapkan lokasi, waktu, kemudian jenis, dan itu ada langkah upaya monitoring dan evaluasi. Oh, nah ini seperti apa nih Pak? Jadi di akhir nanti, katakan misalnya 1 tahun berjalan itu kita monitoring, kemudian kita evaluasi gitu. Jadi hasilnya sejauh yang pengalaman saya kurang lebih 5 tahun di sini, itu presentase tumbuh itu di atas 95-97%. Oke. Boleh diceritakan Pak apa yang unik dari ekosistem laut di Wakatobi yang berbeda dari daerah-daerah lainnya? Ya, kalau kita itu kalau bicara spot ya hampir setiap bergerak itu kalau orang bilang itu, ih ini indah, indah. Batunya pun indah. Nah, batunya pun indah dilihat. Nah, kemudian mungkin bisa dibedakan ketika kita berlayar di tempat lain dengan berlayar di Pulau Wakatobi. Kita kalau berdiri di pinggir kapal itu melihat itu hampir tembus ke dasar itu, kelihatan saking jernihnya. Artinya apa? Bahwa laut kita itu terjaga. Terjaga dari kontaminasi limbah-limbah kimia itu. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan semua yang kita bahas nih Pak, kira-kira kendala ke depan yang dihadapi oleh pihak Taman Nasional Wakatobi dan juga upaya solusi yang akan dilakukan, apakah sudah terbayang Pak? Ya, saya kira setiap setiap kita bekerja itu kan sudah menyusun program ya. Program kerja kita itu setiap tahun itu sudah ada apa yang kita susun, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, kemudian di langkah terakhir itu kita selalu melakukan evaluasi. Nah, sejauh ini pengamatan saya mungkin kita perlu karena wilayah kita ini pulau-pulau ya, pulau-pulau dengan keterbatasan sumber daya yang ada, maka kita mungkin perlu penguatan di setiap pulau itu harus ada unit-unit pengelola sampai ke tingkat resort itu. Resort atau bahkan mungkin sub-resort. Karena kalau kita melihat wilayah jangkauan tiap pulau ini kan potensinya hampir-hampir sama itu. Tingkat gangguannya juga hampir sama. Sementara sumber daya kita yang ada sekarang ini sangat terbatas. Sehingga strategi yang kita lakukan bagaimana di setiap pulau atau setiap desa itu kita bermitra dengan masyarakat-masyarakat di situ. Tapi lagi-lagi, masyarakat kan ketika kita ajak untuk bekerja kan harus ada yang diharapkan. Nah, take and give. Ketika saya membantu Anda, apa yang saya dapat? Mungkin regulasi inilah yang harus kita munculkan. Bagaimana ketika masyarakat bermitra dengan kita itu, sehingga dia take and give-nya itu jelas. Karena mereka sudah kehilangan waktu kalau membantu kita kan, otomatis kita harus pikirkan dia akan dapat apa. Gitu. Kalau pelibatan pihak swasta selama ini apa ada? Iya, kami juga saat ini swasta seperti yayasan ya, Yayasan Konservasi Alam juga ikut membantu kita di dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Dia melatih pelatihan-pelatihan bagaimana caranya masyarakat itu biar tahu pentingnya kawasan konservasi. Pak Darman, di setiap wilayah kan ada kelompok pemuda sadar wisata. Tentunya di Wakatobi juga ada. Apakah Pok Darwis ini juga selalu dilibatkan dalam semua program-programnya Taman Nasional Wakatobi, Pak? Nah, kalau Pok Darwis ini kan dia lebih dekat ke Dinas Pariwisata ya. Nah, kalau kami itu karena dia sudah ada yang lead di Dinas Pariwisata, kami di lapangan itu yang saya sebutkan tadi, masyarakat mitra Polhut sama kemitraan konservasi. Nah itu. Tapi sebetulnya orang-orangnya saling komunikasi. Nah, gitu. Sejauh ini seperti apa nih mereka Pak antusiasme atau masyarakat partisipasi aktifnya dalam hal menjaga ekosistem laut Wakatobi seperti apa Pak? Yang Pok Darwis. Yang masyarakat ataupun yang sangat ini Mbak, sangat membantu, sangat membantu. Jadi gini. Kelompok-kelompok kemitraan konservasi kita ini terutama yang kita beri akses untuk memanfaatkan sumber daya ya. Di hasil pemantauan kami itu kita melakukan penjagaan atau monitoring melalui pintu keluar ya. Jadi kita kan ini terkenal 97% kan kawasan kita itu adalah perairan. Betul. Nah otomatis masyarakat juga kan kalau melihat perairan seperti itu kan berarti dia mayoritas nelayan. Nah hasil tangkapan yang kami data ini melalui patroli dan penjagaan itu untuk Januari sampai dengan bulan Juli 2024 untuk 7 bulan itu sudah di angka kisaran
kalau kita rupiahkan itu sekitar 25 M, 25 M sekian. Itu berdasarkan catatan kami hasil tangkapan nelayan yang dikirim keluar. Nah, caranya gimana? Kita kan bisa konversi tuh. Ini kamu kirim keluar ini, periksa. Ini kenapa? Oh, catat jenisnya apa saja. Kemudian volumenya berapa? Kita catat lagi. Ini harga jualnya berapa? Itulah yang kita kalikan. Itu setiap hari tim kita melakukan pemantauan itu di pelabuhan. Ada juga yang pada saat patroli Resource Based Management itu atau RBM itu melakukan pencatatan. Termasuk data nelayan ada. Nelayannya dari mana, Lengkap ya, Pak? menggunakan alat tangkap apa, hasilnya apa, itu ada. Oke. Nah, jadi ketika kita kita komparasikan nilai ekonomi apa sih yang dijaga di Wakatobi itu? Kenapa harus dijaga? Nah, itulah nilai itu yang itu baru dari satu loh. Kita belum bicara rumput laut. Kita belum bicara pariwisata. Baru bicara perikanan. Artinya dengan upaya kolaborasi kita selama ini TN, Pemda dan masyarakat-masyarakat adat yang kita sudah kolaborasi ini, artinya apa? Ketika kita ingin melihat kenapa Wakatobi itu ditetapkan kawasan konservasi harus dijaga, ya ternyata ada nilai ekonomi yang tidak kelihatan langsung oleh kita, tetapi itu nyata di masyarakat. Nah, putaran ekonomi itu. Jadi kalau kita berbicara ekonomi biru yang sesungguhnya, sudah itulah bagaimana sumber daya laut itu memberikan manfaat ekonomi ke masyarakat. Saya punya angkanya. Kenapa? Saya berani ngomong itu, tim saya itu mencatat setiap hari. Ada. Termasuk asalnya. Kemudian kita belum bicara dari sektor pariwisata. Tahu nggak kalau kita bicara pariwisata? Satu orang wisatawan dari Jakarta itu, hasil hitungan saya kalau datang ke Wakatobi dengan menggunakan pesawat, waktu masih ada pesawat, itu kisarannya di angka 10,5 sampai 10,7. Nah, juta ya. Berarti kan kalau kita lihat langsung, mungkin yang masuk ke negara itu karcis masuk 5.000 kalau dia lokal, 5.000. Tapi bisa kebayang nggak uang yang 10,5 ini berapa yang lari ke masyarakat, berapa yang lari ke dunia usaha, berapa yang lari ke industri. Jadi ada efek domino yang efek domino atau efek bola saljunya itu yang kita lihat. Jadi analisis kita dengan teman-teman itu di angka 10.500.000 itu, kalau dia nginap di hotel, katakan kelas menengah yang di Wakatobi 650, ya, 650 berarti kalau untuk daerah itu sudah ada 10% retribusi kan. Nah, kalau dia 2 kali makan di resto atau di rumah makan di angka 75.000. Luar biasa PAD buat di daerah tersebut. 150 kan? 150 kalau 10% pajak resto berarti berapa? 15.000 misalnya. 15.000 itu untuk 1 hari, Mbak. Baik. Kalau dia nginap 2 hari berarti 30 tambah 120.000. Nah, kali sekian wisatawan. Jadi di angka 5.000 ini yang langsung diterima oleh negara. Tapi yang lainnya itu berdampak menjadi efek bola salju atau efek domino di perekonomian masyarakat. Jadi memang kalau kita berbicara ekonomi biru atau berbicara ekonomi industri pariwisata di kawasan konservasi, itu nilainya sangat-sangat besar. Itu kalau mau dibilang untuk membangun Wakatobi ada kalanya mesti fokus dari sektor kelautan dan perikanannya, dan juga ini ya Pak, pariwisatanya ya Pak ya, difokuskan ke situ. Nah, berkaitan dengan upaya mendukung program kerjanya Taman Nasional Wakatobi, tentunya ada teknologi-teknologi yang sudah dikembangkan juga oleh pihak Taman Nasional Wakatobi. Kira-kira apa-apa nih Pak? Ya, kita kalau untuk di pengembangan pariwisatanya sudah menyusun yang namanya Etur Wakatobi. Etur Wakatobi itu aplikasi yang berbasis Android. Di sana sudah ada informasi bagaimana kita berwisata di Wakatobi. Lokasi mana yang akan kita sasar itu kita sudah muat di situ. Bagus tuh Pak ya. Nah, kemudian kalau layanan hotel akomodasi juga di Wakatobinya itu sudah ada informasinya di situ di Etur Wakatobi. Jadi dia satu sistem informasi sebenarnya sangat membantu para turis yang belum mengetahui Wakatobi. Dengan mendownload dan melihat itu, dia akan sudah bisa membayangkan, oh ternyata kalau saya ke Wakatobi, saya bisa pilihannya nginap di hotel ini. Kemudian lokasi yang untuk tempat menyelamnya saya akan pilih yang ini. Itu sudah ada informasinya di situ. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua tadi teknologi kita itu tadi untuk memonitor atau mengidentifikasi potensi bawah laut kita itu sudah mencoba menggunakan analisis citra satelit. Jadi tidak manual lagi. Manual hanya bersifat untuk ground check sama upaya pemulihan. Tapi kalau untuk mendeteksi secara berkalanya itu kita menggunakan analisis citra satelit. Nah, kemudian mungkin yang lain juga SOP itu yang kita susun. Bagaimana SOP etika wisata, bagaimana SOP melakukan perlindungan dan pengamanan bersama masyarakat. Nah, begitu juga dengan layanan perdataan kita. Jadi layanan perdataan kita itu kita mengadopsi yang di Jakarta itu namanya aplikasi Resource Based Management, RBM namanya. Jadi semua aktivitas yang kita temukan itu dicatat di situ. Siap. Pak, dalam upaya rehabilitasi ekosistem laut di Kepulauan Wakatobi ini, apakah pihak Taman Nasional juga menjalin kerjasama dengan pihak asing, Pak, pihak luar? Untuk saat ini belum ada. Belum ada. Nah, untuk saat ini rehabilitasi karang yang kita lakukan itu adalah murni APBN semua, dan itu kita lakukan secara mandiri. Artinya apa? Teman-teman dilatih bagaimana menggunakan metode yang benar, kemudian dilatih lagi untuk teknik pelaksanaannya di lapangan. Baik, Taman Nasional Wakatobi ini kan juga masuk wilayah KSPN ya Pak ya? Iya. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Nah ini bagaimana Pak, program-program yang berkaitan dengan KSPN yang sudah ditentukan oleh pemerintah? Ya, jadi kawasan strategis pariwisata nasional itu kan domainnya dia di Kementerian Pariwisata ya, Kementerian Pariwisata, dan alhamdulillah dengan dukungan KSPN ini saya kira itu sangat membantu bagi masyarakat dan pemerintah daerah karena banyak kita lihat sarana prasarana yang dibangun untuk mendukung aktivitas baik aktivitas ekonomi maupun aktivitas sosial di Kabupaten Wakatobi. Oke, baik. Baik, ekosistem laut ini seperti yang Indah sudah singgung juga di awal merupakan salah satu sumber kehidupan masyarakat yang mesti dijaga. Kalau dari Pak Darman sendiri, kenapa harus kita ini masyarakat mesti komitmen untuk menjaga ekosistem laut kita? Iya, jadi pertama ya, sejalan dengan prinsip atau tujuan Taman Nasional itu dibentuk, pertama dia sebagai kawasan sistem penyangga kehidupan. Kenapa saya katakan sebagai sistem penyangga kehidupan? Karena di sana bukan hanya fungsi hidrologis atau fungsi ekologis, tapi ada juga fungsi ekonomi. Yeah. Nah, kalau fungsi hidrologis, dia bisa mengatur tata air, siklus air, kemudian fungsi ekologisnya dia bagaimana menjaga keseimbangan alam. Jadi bagaimana kita bisa bayangkan ya ketika pulau-pulau kecil kita misalnya pasirnya kita biarkan diambil. Nanti itu apa yang akan terjadi di situ? Itu tentu akan berdampak terhadap kehidupan di sekitar pulau itu. Begitu juga misalnya kawasan-kawasan yang misalnya di situ ditumbuhi oleh mangrove. Kemudian kalau ini kita tidak tetapkan sebagai kawasan lindung atau kawasan konservasi, itu otomatis nanti mangrove-nya tidak akan terjaga. Tidak terjaga berarti kalau misalnya mangrove-nya tidak ada, apa kita bisa bayangkan ketika ada ombak atau ada badai, itu akan langsung mengganggu kehidupan manusia yang ada di pulau itu. Begitu juga dengan mikrobiologis atau biota-biota laut yang ada di sekitar mangrove itu. Otomatis dia tidak akan hidup atau tinggal lagi di situ. Kenapa? Karena habitatnya terganggu. Begitu juga terhadap perubahan cuaca atau iklim di sekitar itu. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang lingkungan atau ekologisnya. Tapi kalau lagi-lagi kalau dengan masyarakat, ketika kita berbicara nilai ekonomi tadi, ya, artinya dengan menjaga ini kita manfaatkan sebagai jasa untuk wisata maupun jasa untuk memanfaatkan ikan secara berkelanjutan. Nah, saya kira angka yang saya sebutkan tadi itu kecil, Mbak. Itu sangat kecil. 7 bulan itu kita bisa memunculkan angka kurang lebih 25 M berdasarkan hasil tangkapan nelayan. Itu baru dari satu sektor saja. Kita belum bicara sektor wisatanya. Kita juga belum bicara dari sektor untuk rumput laut. Ini kalau kita tambah dengan rumput laut sangat luar biasa. Jadi ketika kita berbicara konservasi, ketika kita berbicara lingkungan, mungkin yang belum tersampaikan ke masyarakat atau ke pihak lain itu nilai ekonomi yang tidak langsung dirasakan. Betul. Atau nilai ekonomi yang tidak dirasakan tapi tidak diketahui. Nah, sehingga
kami mencoba selalu menyampaikan itu. Caranya gimana? Kita harus punya metode untuk menghimpun atau mengumpulkan itu. Kemudian kita harus punya data. Nah, ketika data ini ada, maka kita berbicara kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, ya kita punya kekuatan karena datanya ada. Jadi yang kami bangun di sini itu mula-mula itu konsolidasi dengan para stakeholder, kemudian bagaimana sistem pendataan kita ini baku, kemudian kita bisa jalankan, kemudian ya barulah kita sampaikan. Ternyata kalau berbicara kawasan konservasi itu bisa kita jaga bersama, nilai 25M untuk 7 bulan itu sangat kecil. Bisa lebih bahkan ya Pak? Sangat lebih, karena itu baru satu pintu Mbak. Betul. Itu. Baik, tadi Pak Darman menyinggung soal biota-biota laut. Sebenarnya saya ini ingin Pak Darman ini menjelaskan kembali kepada seluruh pemirsa TVRI mengenai biota-biota laut yang hampir punah dan dilindungi oleh negara. Karena saya pernah punya pengalaman Pak berkunjung ke salah satu daerah, kemudian masyarakat lokalnya menyuguhkan saya kima. Yang saya tahu kima adalah biota laut yang sudah tidak boleh dikonsumsi dan itu dilindungi negara. Ini seperti apa nih Pak? Bapak memberikan edukasi kepada pemirsa TVRI dan masyarakat di luar terkait biota-biota laut yang hampir punah dan perlu dijaga dan tidak boleh dieksploitasi. Ya, pertama ya saya ingin menyampaikan kepada kita semua ketika tumbuhan atau satwa liar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa itu dilindungi, ya marilah kita taat terhadap aturan. Kenapa? Karena aturan yang mengatakan bahwa dia itu dilindungi itu tidak serta-merta langsung ditulis bahwa itu dilindungi, tapi sudah melalui kajian panjang. Seperti yang Mbak Indah sampaikan tadi, misalnya kima. Kenapa dia masuk dalam list atau yang katakanlah itu terancam punah atau dilindungi? Pertama, penyebarannya tidak di semua laut kita bisa jumpai. Populasi sudah sangat turun. Kemudian ketika kita melihat fungsinya, ya kita melihat fungsinya. Oke lah, mungkin ketika disuguhi itu dimakan selesai habis. Tapi kalau kita lihat fungsinya di alam, kima ini salah satu hewan atau biota laut yang mampu menyerap limbah. Memfilter limbah. Dia ini kalau dia hidup di pantai itu dialah yang makan kotoran-kotoran yang bersebaran di laut itu. Jadi kita bisa bayangkan kalau kimanya ini kurang atau bahkan punah, maka limbah itu tidak ada lagi yang ambil. Nah, gitu. Itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, kita di Wakatobi juga ada penyu. 6 jenis penyu di dunia, 5 jenis penyu di Indonesia, 2 jenis ada di Wakatobi. Penyu hijau dan penyu sisik. Ini hidupnya dia di pasir. Hidupnya di laut, tapi untuk berkembang biak dia di pasir. Nah, bisa bayangkan tadi kalau misalnya pasir-pasir yang indah ini kita eksploitasi, nanti penyunya akan untuk berkembang nanti akan terganggu karena dia selalu mencari pasir yang aman, yang bersih. Gitu. Baik, berarti pesan juga untuk semua pemirsa TVRI di rumah untuk tidak boleh mengkonsumsi biota-biota laut yang sudah dilarang ya, yang sudah terancam punah. Baik, berkaitan dengan tadi Bapak menyebut juga penyu hijau sama penyu sisik. Penyu sisik. Nah, waktu Presiden Joko Widodo ke Wakatobi kan sempat melakukan ini ya, pelepasan tukik. Apakah itu pengembang biakan dari penyu hijau dan juga penyu yang satunya tadi Pak? Penyu sisik. Penyu sisik. Ya, benar. Jadi upaya kita untuk melakukan perlindungan terhadap jenis ini, karena kita tahu bahwa ini tersebar di lautan Wakatobi yang sangat luas ini. Jadi kami dalam rangka pengawetan itu mencoba membangun yang namanya demplot penetasan semi alami. Menarik Pak. Demplot penetasan semi alami ini kita tempatkan di Pulau Tomia. Jadi pada saat teman-teman melakukan patroli pengamanan, kemudian ketemu di habitatnya ada telur penyu, kan kalau di alam itu dia sangat rentan ya, rentan terhadap predator, misalnya dimakan oleh predatornya, atau mungkin ada oknum orang yang bisa, oknum manusia atau oknum masyarakat yang mengambil telur-telur itu untuk disalahgunakan. Dan kami berinisiatif lebih bagus kita ambil, kita amankan di demplot sampai menetas, kita pelihara 2 atau 3 bulan, kemudian kita lepas liarkan. Dan Bapak Presiden kemarin waktu berkunjung ke Wakatobi, alhamdulillah pada saat itu demplot kita lagi berisi, dan itu kita
minta ke beliau untuk melepas liarkan dan beliau sangat respon. Baik, baik. Melihat luar biasa pembahasan kita, kira-kira nanti ke depannya terkait program-program yang sudah berjalan yang dilakukan oleh pihak Taman Nasional Wakatobi, kira-kira pencegahan jangka panjang yang akan dilakukan dan dipersiapkan oleh pihak Taman Nasional terkait konservasi ataupun rehabilitasi ekosistem laut apa nih Pak? Iya, jadi salah satu cara menurut saya yang paling banyak cara tentunya ya, tapi menurut saya hari ini salah satu cara yang paling penting itu karena kerusakan ini kan diakibatkan oleh manusia. Manusia itu sendiri. Diakibatkan oleh manusia. Dan manusia yang memahami tentang pentingnya konservasi, saya yakin tidak mungkin melakukan Hal tersebut. kerusakan. Nah, jadi salah satu caranya gimana? Kita membangun mindset di masyarakat. Membangun mindset di masyarakat bahwa Taman Nasional ini penting. Betul. Kenapa penting? Tadi sudah kita jelasin. Betul. Dari segi ekologi, dari segi ekonomi, itu sangat mendukung perekonomian dan menjaga lingkungan kita di sini. Nah itu, jadi salah satu caranya itu merubah mindset itu program yang sudah kami jalankan di sini melalui pendidikan konservasi. Dan saya berharap pendidikan konservasi ini terus dilanjutkan dan terus kita perluas. Perluas jangan hanya di Wakatobi, tapi orang di sekitar Wakatobi juga harus mendapatkan edukasi tentang konservasi ini. Kenapa? Karena ketika kita berbicara lingkungan kan bukan hanya di kawasan konservasi, tapi seluruh tempat kita di mana kita berpijak di bumi ini itu tidak lepas dari lingkungan. Baik. Jadi saya kira kita bisa berpikir seperti ini karena kita mendapatkan edukasi. Betul. Nah, saudara-saudara kita kalau mendapatkan edukasi mungkin akan sama dengan kita. Jadi ya caranya adalah melalui pendidikan. Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana manfaat itu disadari oleh masyarakat bahwa itu karena kita menjaga nilai ekonomi yang dia dapat itu karena kita menjaga lingkungannya. Baik. Itu. Pak Darman, Taman Nasional Wakatobi yang ada di benaknya Pak Darman, ke depannya akan seperti apa? Melihat ini 1,3 juta hektar, meliputi 4 kepulauan besar, ini akan seperti apa ke depannya Pak? Ya, kalau mimpi saya ke depan melihat Wakatobi itu, masyarakat yang khususnya di Wakatobi itu sudah memahami apa yang terkandung di dalam Wakatobi. Kemudian bisa menceritakan bahwa Wakatobi itu setiap jengkal itu punya manfaat dan punya keunikan tersendiri. Nah, kemudian juga yang ketiga, masyarakatnya juga bisa memahami bahwa nilai ekonomi yang kita peroleh saat ini itu karena kita mampu menjaga kawasan atau lingkungan kita sebagai sebagai kawasan konservasi. Kita mampu menjaganya sehingga nilai ekonomi itu terus mengalir ke masyarakat. Baik, sebagai closing statement kita di kurang lebih sejam tanpa terasa ya Pak Darman. Apa pesan yang ingin Pak Darman sampaikan kepada masyarakat Wakatobi, utamanya generasi muda Wakatobi Pak, berkaitan dengan pelestarian ekosistem laut Pak? Silakan. Pertama, saya menghimbau kepada kita untuk terus mengenal lingkungan kita ini seperti apa, sehingga nanti ke depan ketika orang ramai-ramai berkunjung ke Wakatobi karena konon katanya Wakatobi itu surga bawah laut. Nah, yang menceritakan surga bawah laut itu adalah kita. Yang menulis surga bawah laut itu adalah kita yang ada di Wakatobi. Jangan orang yang dari luar, bahkan nanti terbalik. Orang yang dari luar itu yang kita baca tulisannya. Harusnya kita yang mampu menulis itu, bahwa Wakatobi itu indah, kemudian kaya akan potensi sumber daya alam, kemudian juga mampu memberikan nilai ekonomi. Harusnya kita yang mampu mengeksplor itu. Jangan peneliti-peneliti dari luar. Karena biasanya peneliti asing itu kan, peneliti dari luar itu kan datang, kita hanya sebagai penunjuk jalan. Oke, jangan hanya jadi penonton, jangan jadi penonton di negeri sendiri. Mari kita berbuat, kita tuan rumah, kita yang berbuat, orang lain yang nonton.
Baik, terima kasih luar biasa sekali Pak Darman. Terima Kurang lebih kasih. 1 jam dengan pembahasan yang luar biasa sangat menarik. Terima kasih sekali lagi Pak Darman. Kalau saya boleh mengelaborasi dari diskusi kita bahwa Wakatobi ini akan menjadi laboratorium pembelajaran yang sangat berharga bagi para peneliti, pelajar dan mahasiswa, pemerintah daerah, LSM, sektor swasta serta stakeholder lainnya. Perlunya kita menjaga harmoni antara manusia, alam dan juga lingkungannya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Darman, Kepala Balai Taman Nasional Wakatobi sudah berdialog bersama kita hari ini. Dan terima kasih untuk semua pemirsa TVRI yang menyaksikan program acara Eksplorasi Indonesia. Saya Ida Permata, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.